Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak ustazah. Apa kabarnya anak-anak ustazah? Ustazah berharap anak-anak ustazah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, pembelajaran kali ini adalah tentang tema 9, subtema 3 bersama Ustazah Widya. Baiklah, yang pertama kita akan belajar tentang muatan bahasa Indonesia dengan judul menjelaskan langkah-langkah wawancara dan penerapannya. Anak-anak ustazah, pada subtema sebelumnya anak-anak ustazah telah belajar tentang apa itu wawancara. Sekarang ustazah akan menjelaskan langkah-langkahnya. Dalam wawancara ada 3 langkah-langkah. Yang pertama, sebelum wawancara. Sebelum wawancara, hal-hal yang harus anak-anak ustazah lakukan adalah A. Menentukan narasumber. B. Menentukan waktu dan tempat wawancara. C. Membuat daftar pertanyaan sesuai topik wawancara. Selanjutnya, saat wawancara. Hal-hal yang harus anak-anak ustazah lakukan adalah yang A. Menemui narasumber sesuai waktu dan tempat wawancara. B. Mengajukan pertanyaan kepada narasumber. C. Mencatat jawaban dari setiap pertanyaan yang diajukan. Yang D. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Selanjutnya, setelah wawancara, hal-hal yang harus anak-anak ustazah lakukan adalah A. Merangkum semua jawaban dari narasumber. B. Membuat kesimpulan dari wawancara. C. Membuat laporan hasil wawancara. Anak-anak ustazah, wawancara ini mempunyai manfaat bagi anak-anak ustazah. Berikut manfaatnya adalah yang pertama, dengan melakukan wawancara penggunaan energi alternatif, anak-anak ustazah bisa melakukan kegiatan yang menambah pengetahuan tentang energi alternatif atau hal lain. B. Mendapat informasi secara langsung dari narasumber asli. Selanjutnya, anak-anak ustazah, yang bisa kita wawancarai tentang energi alternatif adalah yang pertama, orang yang bekerja sebagai mekanik kincir angin. Yang kedua, orang-orang yang bekerja di bidang pertanian. Yang ketiga, narasumber lain yang ahli di bidang energi. Selanjutnya, contoh pertanyaan wawancara tentang energi alternatif. Berikut anak-anak ustazah bisa lihat di sini ada 3 contoh. Yang pertama, apa manfaat energi angin bagi warga sekitar? Yang kedua, bagaimana cara kincir angin mengubah energi angin menjadi energi listrik? Yang ketiga, bagaimana proses pembuatan biogas dari kotoran sapi? Anak-anak ustazah sudah tahu bagaimana cara wawancara, langkah wawancara tentang energi alternatif. Selanjutnya, ustazah memberikan pertanyaan, bagaimana cara
menghemat energi dan pemanfaatan energi alternatif. Nah, sekarang kita bisa tahu dengan masuk ke muatan IPA menjelaskan penghematan energi dan pemanfaatan energi alternatif. Yang pertama, bisa kita mengurangi pemanfaatan kendaraan yang berbahan bakar fosil. Yang kedua, untuk menghemat energi, kita bisa menggunakan sepeda atau bisa juga berjalan kaki jika tempat yang kita tuju jaraknya dekat. Selanjutnya, menghemat energi bisa dilakukan dengan mematikan listrik jika tidak digunakan dan menggunakan energi alternatif. Manfaat energi alternatif adalah sumber energi alternatif melimpah di alam. Yang kedua, tidak akan habis jika digunakan terus-menerus. Yang ketiga, tidak menimbulkan polusi. Contoh dari sumber energi alternatif, yang pertama cahaya matahari, yang kedua angin, yang ketiga air. Selanjutnya ada biogas, adalah energi alternatif yang diolah dari kotoran sapi dan bisa digunakan untuk menyalakan kompor. Dan biomasa adalah energi alternatif yang berasal dari tumbuhan yang bisa digunakan sebagai bahan bakar. Selanjutnya, yang terakhir, muatan IPS menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Dapat kita lakukan dengan contoh: 1. Menggunakan SDA sesuai kebutuhan. 2. Tidak mengubah lahan hutan menjadi perumahan. 3. Menerapkan sistem tebang pilih tanaman. 4. Melakukan reboisasi atau penanaman kembali lahan gundul. 5. Mereklamasi atau memperbaiki lahan bekas tambang. Nah, anak-anak ustazah, itulah pelajaran kita untuk hari ini. Semoga anak-anak ustazah tetap semangat belajar dari rumah, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Untuk pembelajaran hari ini, ustazah cukupkan sampai di sini dan kita tutup dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.